Kegiatan bakti sosial rehab rumah warga milik Aang Sugianto yang tinggal di Dusun Gudang Rejo ini dilakukan oleh Ranting NU Rambi Puji Kota, Kecamatan Rambi Puji. Rehab rumah tersebut dilakukan secara gotong royong oleh anggota Ranting NU Rambi Puji Kota bersama warga sekitar. Anggaran kegiatan juga bersumber dari dana swadaya dari para anggota NU. Langkah konkret ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan melihat rumah tak layak huni milik warga karena kondisi atap rumahnya sudah rapuh dan bocor saat hujan turun. Syukur alhamdulillah untuk kesekian kalinya pengurus NU Ranting Rambi Puji Kota beserta anggota serta lingkungan masyarakat Dusun Gudang Rejo, Kecamatan Rambi Puji ini bisa melaksanakan bedah rumah lagi. Alhamdulillah meskipun masa pandemi COVID-19 kita masih bisa melaksanakan bedah rumah untuk membantu masyarakat di lingkungan Dusun Gudang Rejo, Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji. Anggaran itu diambil dari iuran anggota pengurus Ranting Rambi Puji Kota beserta pengurus dan anggota. Aang Sugianto yang didampingi oleh Rois Suriah Rambi Puji Kota sangat berterima kasih kepada Ranting NU Rambi Puji Kota yang sudah sangat membantu wong cilik. Ya, alhamdulillah ya bersyukur karena dapat bantuan dari pengurus Ranting NU Rambi Puji Kota. Ini ya rusak sekarang mau dibedah. Nah gitu. Ini memang bocor-bocor itu. Ya bukan bocor lagi, itu sudah gentengnya ambyuk itu sudah. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 160 orang pegawai atau karyawan toko Jadi Fashion menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini diharapkan bisa menambah kepercayaan diri dari para pegawai untuk bekerja lebih baik ke depannya, namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Proses vaksinasi berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti dengan alur yang sama seperti screening, proses suntik vaksin hingga observasi. Namun terdapat beberapa kejadian lucu saat vaksinasi berlangsung. Beberapa karyawan tampak takut atau fobia jarum suntik. Sementara itu, owner Jadi Fashion Adi Susanto berterima kasih kepada pemerintah atas pemberian vaksin gratis kepada masyarakat tersebut. Selain bisa menjaga kesehatan dari paparan virus, vaksinasi yang diberikan juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi pelaku usaha pertokoan, vaksinasi sangatlah penting karena setiap harinya banyak berjumpa dengan orang sehingga sangat butuh kekebalan tubuh yang ekstra agar tidak terpapar COVID-19. Pada pagi hari ini, Toko Jadi Fashion bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, terutama Puskesmas Jember Kidul, melakukan vaksinasi. Sasarannya ditujukan untuk semua karyawan dan staf, cleaning service, juru parkir, dan penjaga malam, semua yang bekerja di tempat ini untuk mendapatkan vaksin. Tentunya yang memenuhi syarat ya. Totalnya berapa Pak? Total sekitar 160-an. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Petani di Jember mulai resah karena harapan menuai berkah dari penjualan gabah saat panen raya. Ternyata harus gigit jari meski hasil panen saat ini kualitasnya sangatlah baik. Hal ini terjadi lantaran gabah petani dibeli murah oleh pengusaha maupun tengkulak karena kebijakan impor beras pemerintah. Jika sebelumnya harga gabah mencapai Rp4.800 per kilogram, kini hanya dibeli Rp3.500 per kilogramnya. Hal tersebut menjadi pukulan telak kepada petani karena tidak jadi untung dan hanya pokok saja. Petani Jember melalui Ketua HKTI Jumantoro menolak dan meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor beras. Hal ini karena sangat tidak menguntungkan bagi para petani. Jika dipaksakan, dipastikan gabah petani akan terus dibeli murah oleh tengkulak tersebut. Kami dari sisi petani tidak mengharamkan impor beras, tapi momennya yang salah. Kami berharap itu ditinjau ulang karena ini memasuki masa panen yang dampaknya sangat luar biasa, bahwa penggilingan padi yang biasa bisa beli mahal akhirnya menurunkan harga karena takut melimpahnya beras impor di pasaran. Dan ini sangat merugikan petani, di mana mereka sudah pupuk kesulitan karena keterbatasan alokasi pupuk subsidi. Harga gabah pada saat mereka panen
bisa terjun bebas gara-gara rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta sampai 1,5 juta ton beras dari luar negeri. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Puluhan calon penumpang kereta api di stasiun Jember silih berganti untuk mengisi antrian di tempat pelayanan pemeriksaan genose C19 yang dibuka oleh PT KAI Daob 9 Jember. Penyediaan layanan pemeriksaan genose C19 ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan PT KAI kepada calon penumpang yang selama ini kesulitan dalam memenuhi persyaratan kesehatan bebas COVID-19. Untuk mendapatkan pelayanan genose C19, calon penumpang kereta api cukup menunjukkan tiket atau kode booking kereta api jarak jauh yang sudah lunas dan juga membayar biaya sebesar Rp20.000. Bagi calon penumpang kereta api, pemeriksaan genose C19 di stasiun ini cukup membantu dalam memenuhi persyaratan surat kesehatan bebas COVID-19. Selain itu, biaya pemeriksaan genose C19 juga sangat terjangkau. Mau ke Jakarta, tapi dari sini ke Surabaya dulu lah. Jadi persyaratannya apa aja, Pak? Persyaratannya, karena ini enak, pertama di Jember kan bisa genos, jadi hasilnya bagus. Prosesnya seperti apa tadi, Mbak? Prosesnya tadi kayak niup biasa gitu, jadi tarik napas dulu 2 kali, terus habis itu langsung 10 kali. Lebih cepat atau gimana? Lebih cepat? Enak, lebih cepat. Terus prosesnya juga gak ribet gitu. Biaya berapa, Pak? Biayanya cuma Rp20.000 buat per orang. Sesuai surat edaran Kemenhub nomor 20 tahun 2021, pelanggan kereta api jarak jauh diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif genose C19 atau rapid test antigen atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatannya. Khusus untuk keberangkatan selama libur panjang atau libur keagamaan, sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Persyaratan perjalanan dengan KA itu kan ada terbagi beberapa kategori, mulai KA jarak jauh, itu kalau yang di Daob 9 ini ada KA Sri Tanjung, kemudian yang beroperasi tanggal 10 dan 14 ini ada KA Mutiara Timur. Kemudian untuk yang tidak diwajibkan menunjukkan dokumen kesehatan itu ada KA komuter, itu relasi Pasuruan Surabaya, KA lokal, KA Pandanwangi, relasi Jember Banyuwangi, kemudian KA aglomerasi, ini KA-nya ada 2, KA Probowangi, relasi Ketapang Surabaya, dan KA Tawangalun, Ketapang Malang Kota Lama. Selain di stasiun kereta api Jember, pelayanan pemeriksaan genose C19 juga dibuka di stasiun kereta api di Ketapang Banyuwangi. Dari stasiun Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pernikahan dini yang berujung perceraian menjadi masalah utama di Kabupaten Jember. Tak hanya perceraian, pernikahan dini juga menimbulkan kasus seperti stunting dan tingginya angka kematian ibu dan anak yang disebabkan belum matangnya usia kedua pengantin. Melalui acara pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha, turut disampaikan pentingnya pengawasan tentang pernikahan siri dan pernikahan dini yang kini menjadi perhatian serius Pemkab Jember. Untuk itu, Pemkab Jember membentuk Satgas Pernikahan Dini beranggotakan 37 penghulu di bawah naungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Tugas pokok Satgas akan memberikan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya pernikahan sah untuk masa depan kedua pasangan, serta menekan angka perceraian, stunting, dan kematian ibu dan anak. Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres bersama-sama membentuk Satgas dengan Pengadilan Agama. Jangan terlalu mudah memberikan dispensasi. Nah, ini di era COVID ini sangat riskan sekali, Pak. Karena mungkin orang tua sudah tak kuat, tak mampu membiayai dengan adanya COVID ini. Hanya lebih baik dinikahkan. Dinikahkan ternyata tidak bekerja suaminya. Ini kalau sudah berurusan tidak terpenuhi karena hidup terus berjalan. Siapa yang bertahan? Ini kadang ini makanya banyaknya angka penceraian tahun 2020 yang sudah masuk di Pengadilan Agama ini kurang lebih 5.000 pasang. Nah ini, sedangkan pernikahan tahun 2020 hampir 21.000.
beliau ini. Begitu berjalan, tidak sampai 1 tahun, 3 bulan sudah mulai mengalami proses. Kenapa? Urusan perut sudah belum siap untuk berkeluarga. Ini yang nanti kita bersama-sama dari Dukcapil, dari Dinkes, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, semuanya bersama-sama untuk mensosialisasikan bagaimana konsekuensi pernikahan di usia muda dan sampai banyak. Sementara itu, Bupati Jember Haji Hendi Siswanto menyambut baik langkah Kemenak bersama jajaran kepolisian, TNI dan Pengadilan Agama yang bersinergi membentuk Satgas Pernikahan Dini tersebut. Dengan penyuluhan yang masif diharapkan angka perceraian di Jember bisa ditekan sehingga target menurunkan angka stunting bisa tercapai. Jadi ini persoalan yang di Jember ini sekarang ini tepat sekali dengan apa yang dihimbau sama Ibu Gubernur kita pada saat kami lepas serat terima jabatan dulu, bahwa di Jember ini dampak dari persoalan di Jember yang paling krusial saat ini yang tidak ada di tempat-tempat lain ya. Jember ini dapat predikat pertama adalah bayi stunting ya, anak stunting, terus anak ibu melahirkan meninggal, yang tertinggi juga, terus anak-anak yang bayi juga lahir meninggal juga tinggi. Ini 3 persoalan yang krusial buat kita semuanya. Dan makanya di acara pada malam hari ini tepat juga ini dengan apa, pengukuhan ketua penghulu dan ketua cabang penghulu Kabupaten Jember ini akan match dengan persoalan yang ada di Jember. Justru kami sebagai penanggung jawab Kabupaten Jember ini mohon bantuan dengan teman-teman penghulu yang baru dikukuhkan. Ini persoalan kita semua untuk bagaimana menyelesaikan stunting, menyelesaikan jangan sampai ada bayi lahir meninggal dan ibu-ibu meninggal melahirkan. Ini tepat karena di Jember ini sangat tinggi posisinya itu, dan ini menjadi persoalan kita semuanya. Ini bisa dalam ada persoalan tentang ekonomi, juga ada persoalan tentang infrastruktur yang tidak masuk ke desa-desa di mana mereka tidak ada aktivitas, akhirnya mereka melakukan pernikahan yang dini seperti itu. Dan juga kita juga dengan penghulu ini harapannya penghulu bisa memproteksi usia 19 tahun itu yang boleh diizinkan oleh negeri ini, oleh pemerintah. Jangan sampai ada pernikahan yang usia 12 tahun, 13 tahun. Ini persoalannya akan menjadi tadi 3 persoalan tadi, stunting, bayi melahirkan meninggal, ibunya meninggal. Resiko sangat tinggi sekali. Tak hanya pemerintah daerah, Bupati juga berharap seluruh lapisan masyarakat turut membantu untuk menekan angka stunting di Kabupaten Jember. Stunting merupakan kondisi lahir bayi yang kurang sempurna atau tidak berkembang normal. Bayi stunting dipengaruhi oleh kurangnya asupan gizi saat dalam kandungan ataupun kondisi ibu yang terlalu muda dan belum siap mengandung. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bakupon atau kandang burung hantu ini merupakan satu dari 10 kandang yang sengaja dibuat dan diletakkan di atas pohon oleh petani di Desa Bangsal Sari. Hampir seminggu sekali, kandang burung hantu dibersihkan oleh petani dari rerimbunan dedaunan untuk memberikan kenyamanan pada burung hantu sekaligus mengurangi banyaknya semut yang memakan bangkai tikus. Bagi petani, adanya bekas bangkai tikus di dalam kandang menjadi tanda utama berfungsinya bakupon burung hantu, yang artinya burung pemangsa di malam hari ini selalu memburu tikus yang ada di area persawahan. Ini ngecek bakupon untuk burung hantu, manfaatnya sangat banyak, sangat membantu petani terutama bagi tikus. Prosesnya itu kalau burung hantu itu dia malam. Ya. Malam dia mencari makan dan terutama makanan utamanya itu adalah tikus. Jadi sangat membantu bagi para petani. Pencegahan hama tikus dengan burung hantu sangatlah efektif. Selain minim perawatan, hama tikus yang merusak lahan pertanian bisa dikendalikan dalam waktu singkat, bahkan pengendaliannya bisa mencapai radius 5 hektar lahan pertanian. Baik, di sini di Desa Bangsal Sari kita sudah ada beberapa titik untuk rumah burung hantu, istilahnya bakupon ya Mas ya. Jadi efektivitas untuk pengendalian tikus dengan burung hantu ini sangat membantu petani karena dalam satu bakupon itu biasanya kan ditempati sepasang burung hantu. Dia untuk dalam tanda kurung meletakkan telurnya di sana. Nah, ketika dia satu bakupon itu ditempati sepasang burung hantu, dia untuk efektivitas
menjaga lingkungannya itu dari serangan hama tikus itu seluas radius 5 hektar. 5 hektar ya? Ya, jadi 5 hektar itu insya Allah aman dari serangan hama tikus. Dengan metode pengendalian hama dengan burung hantu ini, petani tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membasmi tikus. Cukup dengan menjaga keberadaan burung hantu saja, lahan pertanian bisa aman dari ancaman tikus. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tak seperti biasanya, ruang cuci darah bagi pasien kelainan ginjal berikut gagal ginjal di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember ini dihiasi aneka rumbai-rumbai berikut balon dan ucapan Hari Ginjal Sedunia dari manajemen rumah sakit swasta tersebut. Hal ini dilakukan karena memang pada tanggal 11 Maret 2021 adalah Hari Ginjal Sedunia. Dan bertepatan dengan Hari Ginjal itu, pihak dokter dan perawat memberikan semangat besar kepada para pasien untuk berjuang melawan penyakit ginjal dengan tetap kontrol secara rutin ataupun cuci darah. Sehingga harapan hidup akan menjadi lebih lama atau bahkan dapat sembuh dengan normal. Karena kadangkala pasien dengan gagal ginjal tidak memiliki spirit besar untuk sembuh. Tak ada dorongan dari keluarga apalagi pribadi pasien. Sebagai apresiasi atas perjuangan pasien ginjal untuk sembuh, dokter maupun perawat memberikan kenang-kenangan kepada para pasien berupa bingkisan buat tangan menarik yang nantinya dapat dimanfaatkan sang pasien saat pengobatan di rumah sakit. Sambil berobat, mereka juga harus berdoa kepada Tuhan untuk berharap kesembuhan. Ada puluhan pasien dengan gangguan ginjal yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kaliwates. Mereka dirawat dengan fasilitas dan sarana pelayanan pengobatan yang memadai. Sabto, salah satu pasien kelainan ginjal ini juga tetap memberi semangat kepada teman-teman sesama pasien untuk terus berjuang agar memperoleh kesembuhan. Apresiasi dari para dokter dan perawat makin menambah semangat hidup dan kesembuhan. Kalau pelayanan di sini bagus dibandingkan dengan dan perawatnya itu kita anggap saudara semua. Ya. Walaupun kadang-kadang kita guru, kita harus semangat untuk hidup. Ya. Saya sering motivasi kepada teman-teman, jangan jangan menyerah, mengeluh. Ya. Kita semangat. Walaupun kita itu gagal, katakan sudah penyakit kronis ini. Selama saya di ini, itu banyak teman-teman yang semangatnya kurang. Saya selalu memberi semangat. Ya, Sementara itu, menurut Hudoyo, dokter penyakit dalam Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember, cara terbaik untuk mencegah kelainan ginjal dengan mengendalikan pola makan yang benar. Mengkonsumsi masakan Indonesia adalah salah satu solusinya dan menghindari makanan berpengawet dan makanan instan. Ini sebetulnya kalau idealnya kalau gagal ginjal ini kan dikasih ginjal baru kan. Ya. Tapi kalau tidak ada, biasanya sekarang sudah bisa dengan pengobatan yang baik, dengan cuci darah, biasanya 2 kali. Itu banyak yang kita patokannya adalah 5 tahun bisa bertahan, itu sudah banyak yang lebih dari 10 tahun. Mungkin harapan bagi penderita ginjal ini apresiasi. Yang terbaik adalah pencegahan. Ya. Karena itu yang termurah, terbaik. Dan masalahnya ginjal kita itu komposisinya bagus. Selama dia itu masih ada sisa 1/8 ginjal yang bagus, itu ginjalnya masih bisa mengambil alih seluruh fungsi ginjal. Jadi tanpa gejala. Ya. Begitu kurang dari 1/8 mulai gejala dan cepat menjelek. Ya. Apa dokter yang paling pokok, yang paling sederhana, Pak? Karena banyak minum? Yang sederhana bukan. Sekarang ini yang kita sederhana adalah ACMI, Aku Cinta Masakan Indonesia. Karena ternyata makanan Indonesia itu sehat bergizi. Justru dengan makanan barat, makanan macam-macam dengan banyak pengawet, dengan banyak instan, itu yang membuat ginjalnya kerja berat sehingga lebih cepat terlihat. Ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Haji Hendi Siswanto langsung melakukan perubahan di birokrasi. Salah satunya melakukan penyerahan SKPLT kepada 641 pejabat di hampir semua OPD. Penataan ini dilakukan agar bisa membahas APBD dengan cepat, karena tidak ada lagi pejabat yang double jabatan seperti sebelumnya. Haji Hendi optimis pembahasan APBD bisa diselesaikan lebih cepat.
Selain itu, semua pejabat Pemkab Jember juga diminta untuk mau bekerja sama dengan DPRD dan tidak boleh menolak jika DPRD memanggil untuk hearing atau rapat dengar pendapat. Karena sebagai fungsi pengawasan, para wakil rakyat berhak tahu apa yang dilakukan eksekutif. PJ nggak sampai 3 bulan nanti kita baru lakukan, bukan PJ, tapi LT ya. Nggak sampai 3 bulan nanti kita minta izin ke menteri, kita ajukan ke menteri, kalau memang sesuai kita langsung definitifkan. Nanti penilaian seperti apa? Apakah mereka lanjut? Ada kinerja, jadi ada penilaian kinerja selama 3 bulan. Jadi sesuai dengan visi misi yang kita bawa, karena kita kan ini baru semua. Visi misi kita harus tercapai. Ada satu profesionalisme, ada loyalitas. Jadi attitude kita akan nilai semuanya dan tetap melalui ada nanti asesmen untuk eselon 2, eselon 3 dan 4 tidak. Haji Hendi juga memastikan bahwa penyerahan SK ini juga sudah disetujui oleh Gubernur dan Mendagri sejak bulan Januari kemarin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berikut adalah kondisi jalan raya tingkat kabupaten yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan yang menuju Kecamatan Puger yang mengalami kerusakan cukup parah. Sejak 5 tahun terakhir, kondisi rusaknya jalan tersebut tak pernah dilakukan perbaikan oleh dinas terkait. Dengan dilantiknya Haji Hendi Siswanto sebagai Bupati Jember yang baru, warga berharap kerusakan jalan di tingkat kabupaten maupun tingkat pedesaan segera dilakukan perbaikan. Saya mohon kepada Bupati kita terpilih agar segera berbenah dalam artian dalam infrastruktur tersebut. Itu adalah akses perekonomian kita secara tidak langsung, kan seperti itu. Ketika kita mau menuju jalan suatu desa, jalan itu rusak, jadi kan akses untuk pertumbuhan perekonomian kurang. Untuk mendukung itu, untuk mendukung pertumbuhan perekonomian ya juga infrastruktur itu juga harus dipenuhi. Sementara itu, para pelaku seni di wilayah Jember Selatan juga berharap kepada Bupati Jember untuk memberikan solusi terkait larangan menggelar pertunjukan sejak awal masa pandemi. Salah satunya Sutarto, pelaku seni pengrawit asal desa Tanjung Rejo Wuluhan, mengaku selama 1 tahun tidak bisa berkiprah sebagai pengrawit. Padahal pekerjaan seni yang dijalani selama ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengrawit ini ya sangat minim sekali, pemasukan tidak ada. Semua dalang pengrawit itu selama pandemi itu biasanya itu 1 bulan ada pementasan 5 kali, 6 kali, sekarang 1 kali pun tidak ada. Ya mohonlah istilahnya itu dibuka biar pekerja seni itu jalan seperti biasa gitu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Meskipun baru menjabat sebagai Bupati Jember, Hendi Siswanto sudah punya keinginan besar untuk memindahkan kantor Pemkab dan DPRD Jember agar komplek pemerintahan menjadi satu. Menurutnya, alun-alun sebaiknya murni untuk kegiatan masyarakat saja, sedangkan daerah Tegalboto Sumbersari atau yang dikenal sebagai daerah kampus sebaiknya murni untuk pendidikan sehingga tidak lagi ada kantor pemerintahan di sana. Hendi mengatakan rencana ini ia sudah pikirkan sejak lama. Ia menjelaskan jika kantor Pemkab dan DPRD akan dipindahkan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember. Karena di sana masih banyak lahan luas dan cukup untuk membangun kedua kantor tersebut. Ia berharap cita-citanya terwujud agar Kabupaten Jember juga bisa lebih menarik di mata wisatawan luar. Wajah Jember ini di mana tempatnya, Mas? Kalau di mana letaknya wajah Jember ini yang betul-betul bisa dinikmati orang luar? Kalau orang dalam pasti dah ya. Orang luar ini kan tujuan kita untuk tarik wisatawan, menarik gitu. Nah di sini seperti di alun-alun ini di sini ada KPD, ada kadang-kadang teman-teman yang menyampaikan aspirasinya, ya kan Mbak. Jadi begitu ini ada aspirasinya macet semua jalan. Sejauh ini lahan sudah ada? Ada Pak, ada. Katanya teman-teman ada, belum saya cek di sana. Ada 50 hektar. Pak, kajian kalau misalnya nanti benar-benar pindah, kemudian Pemkab dan Pendopo katakan ini nanti mau... Pemkab, Pendopo, gedung DPRD pindah juga gedung DPRD. Jangan di situ. Kumpul sama kampus gimana nanti? Anak-anak kampus semua kan belajar ilmunya entar aja, saya belajar ilmunya dulu. Bener, Pak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Fakta material menara tandon yang tidak sesuai spesifikasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Kramat Sukoharjo Tanggul tersebut terungkap pasca Ketua Pansus David Handoko Seto dan juga anggota Pansus Alfian Andriwijaya melakukan sidak secara mendadak. Atas temuannya tersebut, David Handoko Seto memerintahkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan rekanan proyek dari CV Jaya Karya. Setelah diperintahkan, pihak rekanan berjanji akan segera menggantinya paling lambat pekan depan. Ya, kami memang kami sempat inspeksi ini dan kami temukan memang sepertinya pengerjaannya ini asal-asalan. Jadi tidak sesuai dengan spek sepertinya ya. Besinya banyak yang sambungan, kemudian juga kualitasnya diragukan. Dan kami minta kepada rekanan pihak ketiga untuk membongkar ini diganti dengan yang baru. Tidak boleh diperbaiki, tidak boleh dibetulkan karena khawatir nanti kalau siswanya masuk ini sudah di luar tanggung jawab rekanan justru akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan murid atau siswa nanti di sini. Ini wastafelnya kan banyak berapa? Iya. Ini kan sepertinya pemborosan Pak David. Ini gimana? Ya itu kami juga melihat ini sangat terlalu banyak di setiap lokal. Ini satu lokal dikasih dua. Ya, menurut kami ini terlalu memaksakan gitu, Pak. Ya satu mungkin memaksakan anggaran, yang kedua ini terlalu banyak sehingga malah justru membuat pemandangan menjadi tidak bagus. Sebelumnya, tandon air untuk wastafel cuci tangan pada hari Sabtu pekan lalu tiba-tiba ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut karena sekolah dalam keadaan kosong karena kegiatan dihentikan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Kalau yang wastafel ini 2020. Nggih. Diserahkannya kapan selesai? Selesainya sekitar Januari ya Pak. Januari. Ya. Memang sebanyak ini memang. Ya? Memang sebanyak ini 15 wastafel. Iya, 15 wastafel. Itu atas permintaan sekolah apa atau tiba-tiba sudah ada? Tiba-tiba ada, sekolah enggak ngerti. Tiba-tiba sudah ada. Iya. Terkait peristiwa yang itu yang roboh itu. Iya. Itu kejadiannya kapan? Hari Sabtu jam 10.30. Sabtu pekan kemarin ya. Iya, pekan kemarin. Sudah berapa hari ini, Bu? Kondisi sekolah waktu itu gimana? Waktu itu enggak ada. Namun besi menara dan tabung tandon yang pecah sudah diganti dan diperbaiki oleh pihak rekanan. Namun bahan penggantinya pun tidak sesuai dengan spesifikasi. Tak hanya itu saja, Pansus juga menemukan wastafel yang dipasang belum berfungsi. Wastafel juga terkesan terlalu banyak hingga mengganggu estetika di sekolah tersebut. Kurang lebih ada 15 unit wastafel terpasang, sementara pihak sekolah 3 tahun lalu sudah membuat 4 unit tempat cuci tangan praktis. Ada 19 wastafel terpasang. Banyaknya wastafel mirip pagar karena dipasang sangat rapat. Sementara itu, pihak rekanan menyatakan siap untuk mengganti menara tandon dengan kualitas yang lebih baik lagi. Rencananya kan kita bongkar ya. Besok kita bongkar, langsung kita perbaiki yang baru. Rencananya besok kita datang. Anak tak beritahu, besok kita suruh bongkar sudah. Mulai besok. Semuanya diganti yang baru. Sebelum itu sempat ini di las ulang atau? Nah kemarin kan ambruk, ya langsung kita perbaiki langsung, rebus siang, sore sampai jam 7 malam selesai. Nah instruksinya suruh ganti baru, ya kita ikuti. Jadi besok kita bongkar, kita ganti yang baru semuanya. Memang speknya seperti ini Pak ya, kualitasnya? Iya kan dari ketebalan. Artinya kan dari awal ketebalannya kurang berarti Pak? Ya sama, sudah diperiksa kok. Ya, kalau ketebalannya sesuai. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.